Baik, Sasa, I think kita melihat bahwa perekonomian memang dalam ketidakpastian ya. Kalau kita melihat perang di Rusia ini sampai sekarang pun belum selesai. Kemudian inflasi juga sudah merangkak naik di beberapa negara maju, bahkan mereka sudah sangat kehilangan arah gitu ya. Tapi kalau kita melihat secara overall memang sebetulnya banyak hal yang memacu ketidakpastian ini. Kita melihat dari Global Asset Management sendiri kondisi perekonomian secara global untuk saat ini itu masih lebih ke arah soft landing ya, dibandingkan kalau kita harus compare dengan hard landing. Kita melihat ketidakpastian ini memang memberikan tantangan tersendiri ya dalam berinvestasi saat ini. Kemudian ini saya pikir ini dapat menimbulkan resesi di beberapa negara maju seperti US, Eropa. Namun kalau dibilang resesi itu lebih ke arah soft recession atau bisa dibilang mild recession. Karena kita melihat sebetulnya data-data seperti tingkat pengangguran atau job opening itu masih showing a good number gitu, bahkan atau positif ya, sampai saat ini ya. Nah, jadi dengan melihat adanya ketidakpastian ini, mungkin investor saat ini lebih cenderung defensif sebetulnya. Moodnya lagi defensif, namun dan berinvestasi di aset yang mungkin relatif lebih aman. Nah, kalau kita melihat potensi investasi ini mungkin ada di dua kelas aset utama, yaitu pasar uang. Mungkin sebagian orang yang mempunyai investor jangka panjang lebih ke pasar saham. Kami melihat pasar uang ini terus terang kan memang memberikan persepsi imbal hasil yang sebetulnya lebih responsif atau merefleksikan perkembangan atau kenaikan suku bunga yang terakhir ya. Dan ini kan masih akan mencerminkan tingkat deposito yang lebih tinggi. Namun demikian, secara aset kelas kalau secara jangka panjang, investasi di equity itu memberikan potensi investasi yang mungkin juga lebih menarik untuk jangka panjangnya sih. Oke, baik. Nah, kalau dari Mas Roberto sendiri seperti apa Anda melihatnya di tengah adanya ancaman resesi? Kalau tadi Mas Albert mengatakan ada tampaknya investor ini cenderung wait and see. Ya betul, karena kita melihat juga sebenarnya faktor ketidakpastian global ini memegang peranan yang cukup penting juga, utamanya dari segi sentimen gitu ya. Sekarang ini memang kecenderungannya baik dari The Fed maupun juga pergerakan mata uang dolarnya sendiri masih ada trajektori untuk terus meningkat, dan ini juga masih memberatkan gitu ya kinerja aset-aset kelas tertentu. Kalau kita melihat sekarang mungkin di domestik ataupun di kondisi fiskal dan juga perekonomian domestik sebenarnya relatif masih lebih robust ya, masih lebih terjaga gitu, baik dari neraca fiskal maupun kebijakan moneter, meskipun kemarin udah ada kenaikan suku bunga 25 basis point, tapi menurut kita itu masih moderat dan tidak seperti tingkat kenaikan yang dialami oleh The Fed ataupun di Amerika sana kan, yang sudah mengalami kenaikan 75 atau bahkan nanti diperkirakan masih akan lanjut 50 basis point lagi. Dan menurut kita di tengah ketidakpastian ini juga sudah ada usaha dari para penentu kebijakan di fiskal dan moneter ini untuk bisa ahead the curve gitu, dengan cara menaikkan suku bunga kemarin meskipun belum ada kenaikan inflasi ataupun kenaikan harga BBM. Tapi kita juga melihat bahwa sebenarnya kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi energi ini juga bisa punya dampak yang positif untuk fiskal nantinya, karena nantinya juga akan ada kompensasi kan. Kalau misalnya kita ngelihat dari kenaikan-kenaikan harga BBM yang sebelum-sebelumnya, misalnya 2014 dan juga sebelum-sebelumnya, itu ada kompensasi, misalnya anggaran itu nanti akan dialihkan misalnya seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, yaitu ke penghiliran sumber daya alam misalnya, ataupun juga pembangunan infrastruktur, termasuk juga yang terkait dengan pembangunan ibu kota baru nanti. Dan demikian juga dengan sektor-sektor lainnya seperti misalnya pendidikan, pangan, itu juga menurut kita akan bisa kecipratan juga untuk pengalihan subsidinya itu. Oleh karena itu sebenarnya aset kelas yang ya selain pasar uang tentunya di tengah kenaikan tingkat suku bunga itu tentu pasti akan lebih outperform, tapi dalam jangka panjang tentu instrumen equity, saham ini masih akan menyediakan potensial return yang bisa cukup signifikan. Tapi kalau dalam jangka pendek ini wajar kalau misalnya mengalami goncangan volatilitas yang tinggi, untuk koreksi dulu itu cukup wajar karena kebijakan moneter di global kan juga trajektorinya masih akan ketat setelah Bank
Indonesia kemarin juga sudah mengetatkan. Tapi dalam jangka panjang menurut kita once ini udah stabil, investor juga akan bisa kembali lagi ke instrumen ekuitas saham. Oke, artinya pasar uang ini masih menjadi pilihan ya dalam jangka pendek di tengah ketidakpastian. Nah, Mas Robert, saat ini kan pasar keuangan global tertuju nih pada simposium Jackson Hole terkait dengan arah kebijakan Jerome Powell. Sedangkan saat ini konsensus terbagi dua. Ada yang memperkirakan kalau akan naik hingga 50 basis poin, tapi ada juga yang memperkirakan suku bunga acuan The Fed ini akan naik hingga 75 basis poin. Menurut Anda, sebetulnya inflasi yang terus menanjak di Amerika Serikat ini apakah sudah mencapai puncaknya atau belum nih? Nah, kalau misalkan The Fed mengirimkan sinyal-sinyal ada kenaikan, ini akan seberapa besar sih dampaknya terhadap pasar saham keuangan Indonesia? Ya, berdasarkan pernyataan dari beberapa pimpinan The Fed dari beberapa negara bagian ya kan masing-masing masih menghendaki bahwa tingkat kenaikan suku bunga ini masih akan diteruskan. Mau itu 50, mau itu 75 di level tersebut sebenarnya di level sekarang ini angka 50, 75 basis point itu adalah tergolong agresif sebenarnya. Jadi sama aja mau dinaikin 50 atau 75 menurut kita itu sama-sama agresif karena trajektori ataupun target ke depannya The Fed itu menghendaki inflasi itu balik lagi ke 2%. Yang mana itu masih target yang sangat jauh kan dari sekarang ini yang sekitar 8%-an. Jadi kita masih akan bisa expect bahwa tingkat kenaikan suku bunga ini masih akan lanjut dan juga mungkin juga penguatan dolar Amerika masih akan lanjut. Dan ya kita masih memperkirakan bahwa tingkat volatilitas aset kelas di global ini masih akan tetap tinggi. Saya akan ke Mas Albert terkait dengan simposium Jackson Hole. Pandangan Anda sebetulnya inflasi Amerika Serikat ini apakah sudah mencapai puncaknya, dan dengan sinyal-sinyal yang akan diberikan oleh The Fed, Jerome Powell ini akan seberapa besar sih dampaknya terhadap pasar saham Indonesia, Mas Albert? Masih disebabkan oleh harga pangan yang bergeber menurut kita. Ya, silakan Mas Albert. Baik, Mas Asa, I think kalau dilihat dari simposium Jackson Hole ini akan menjadi momen yang krusial. Sebetulnya kita tidak mempermasalahkan 50, 75, kita memperdebatkan angka yang mungkin relatively sama aja gitu ya, sama-sama agresif. Kemudian sebetulnya lebih penting dari investor adalah bagaimana kita melihat tone dari The Fed ini, apakah dia akan melihat trajektorinya di tahun depan ini sudah sampai mana peaknya. Kalau kita melihat selalu yang menjadi acuan utama menjadi Jackson Hole The Fed itu adalah core inflation, which is itu mengexclude yang namanya energi sama harga makanan ya, food. Jadi kalau kita melihat sebetulnya sudah ada tanda-tanda dari meeting sebelumnya bahwa mereka menyebutkan mungkin diperkirakan di tahun depan itu harga food inflation sudah mulai turun, harga makanan mulai turun. Kemudian sudah mengindikasikan The Fed itu akan melakukan pause di tahun depan, mungkin di first half gitu ya. Jadi sebagai investor mungkin kita nggak akan melihat lagi nih kira-kira mau naik 50 atau 75, tapi lebih ke arah 1 tahun ke depan ya sebetulnya. Dan ini menjadi perhatian utama investor saat ini, apakah sebetulnya 1 tahun ke depan ini trajektorinya sudah mulai menurun atau belum. Nah, kalau memang dilihat pergerakan harga komoditas terakhir, kita lihat kan harga minyak sudah mulai di bawah 100 lagi, harga beberapa komponen utama itu sudah mulai turun. Ya, kita melihat pentingnya data ke depan ini seperti service data, kemudian dari core inflation data itu harus turun. Kalau core inflation-nya masih sticky, saya pikir tone dari The Fed mungkin akan masih tetap hawkish ya. Gitu. Oke, Mas Albert, tapi dengan proyeksi sikap The Fed yang masih hawkish, baru-baru ini kan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Nah, dengan kenaikan sebesar ini, apakah pasar keuangan Indonesia ini masih cukup menarik di mata investor? Ya, sangat menarik sekali ya memang kalau dilihat secara, kalau kita lihat ya, BI kemarin sudah menaikkan suku bunga 25 basis itu, memang ini sesuai dengan ekspektasi kami juga sih. Kita juga melihat BI yang mungkin akan menaikkan total itu hingga 100 basis point di tahun ini. Kemudian saya melihat ini juga merupakan langkah yang harus diantisipasi juga oleh BI mengingat kondisi global dan kondisi dari dalam negeri.